Haleluya, shalom jemaat Tuhan, shalom. Selamat datang di ibadah Morning Mercy pada pagi hari ini. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat-Nya.
terpukau. Buat setiap pagi dalam hidup kami selalu terpukau akan kemuliaan kehadiran-Mu Tuhan, akan kehebatan Kau, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Banyak yang sudah baik yang Kau lakukan dalam hidup kami, banyak hal yang baik yang sudah Kau lakukan bagi kami, tapi Engkau terlebih daripada semuanya. Pagi hari ini bahwa kami menyembah-Mu dan bahwa kami menemukan Kau dalam hidup kami. Biar Kau memimpin hidup kami dan firman-Mu yang menjadi penerang bagi setiap jalan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita melanjutkan ayat dari Mazmur 31 yang kemarin sudah saya sampaikan. Ayat yang kita sudah baca bersama-sama dalam ayat yang kelima. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku akan bersuka cita dan bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan aku menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca sejarah hidupnya Daud, maka kita akan menemukan sebuah hal yang luar biasa. Bukan hanya promosi, bukan hanya berkat yang luar biasa yang dia terima. Maksud saya bukan hanya kebaikan-kebaikan, kegemilangan yang ada dalam hidupnya, tetapi juga ada masa-masa di mana Daud mengalami kehancuran. Harus tetap diingat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan. Daud adalah orang yang berhasil memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi toh dia mengalami semua itu, dan itu pasti karena seizin Tuhan. Itu pasti karena Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan jelas Tuhan berkata, satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan khawatir tentang apapun yang engkau makan, pakai dan minum. Tuhan Yesus berkata, burung pipit dijual 2 ekor 1 duit. Ya, tapi aku Bapa di surga tidak akan membiarkan mereka jatuh ke tanah mati kalau tidak seizin Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau burung pipit yang tidak berharga, di dalam kitab Lukas burung pipit dikatakan 5 ekor 2 duit, satu duit 2 ekor, 5 ekor 2 duit. Berarti waktu orang punya 2 duit, dia tidak mendapatkan 4 ekor, tapi mendapatkan 5. Mengapa 5? Karena satunya adalah bonus. Dan itulah gambaran dari tidak berharganya burung pipit. Tapi burung pipit itu tidak akan jatuh ke bawah kalau Tuhan tidak izinkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jelas Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jelas Allah adalah pribadi yang berdaulat, yang berkuasa. Segala sesuatu dalam kehidupan ini di alam semesta diatur oleh Tuhan. Alam semesta ini tidak diserahkan kepada iblis, karena waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan dia memanggil murid-muridnya, dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi di bumi ini sama seperti di surga itu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam kitab Rasul Paulus di dalam kitab Filipi mengatakan, itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
nama di atas segala nama. Artinya apa? Tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang melebihi, yang berkuasa lebih daripada Tuhan Yesus. Begitu dahsyatnya nama Tuhan Yesus dan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, semua janji-janji Tuhan yang luar biasa, semua janji-janji Tuhan yang dahsyat, semua kehebatan nama Tuhan yang dahsyat, itu bisa kau dan saya pakai dalam hidup ini. Kalau Tuhan membawa Anda ke sana, kalau Tuhan membawa kita ke sana. Tapi seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi juga. Hal-hal yang menyedihkan seperti dialami oleh Daud ini terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Karena dia punya tujuan atas Anda dan saya. Dia tidak pernah satu peristiwa dalam hidup ini yang dibiarkan begitu saja atau iblis mengacau hidup saudara dan saya. Kejadian dari Ayub membuktikan sekali lagi bahwa setan tidak bisa menjamah hidup Daud kalau Tuhan tidak izinkan. Pada waktu Tuhan membuka pagar itu, maka dia baru bisa menyerang dan mengambil apa yang ada dalam diri Ayub. Tetapi itu pun Tuhan bilang jangan menyentuh jiwanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pemahaman yang benar itu akan mendudukan Anda dan saya pada posisi yang betul di hadapan Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, ada seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan yang mengalami serangan COVID-19 dan dia betul-betul mengalami. Dia cerita kepada saya betapa menyakitkannya kondisi itu. Seluruh badannya sakit semua, nafas sesak, naik ke tangga tidak bisa. Dia harus minum berapa banyak, 12 butir atau 10 butir, saya kurang pasti ya, tapi jelas setiap kali dia minum obat itu jumlahnya sangat banyak. Dan dia berkata kepada saya betul-betul mengalami situasi yang sangat-sangat darurat dalam hidupnya, naik ke tangga saja sudah gak kuat. Dan dia berkata dalam keadaan itu hanya satu yang bisa dia lakukan, dia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apakah iblis berhasil menyentuh dia? Apakah iblis berhasil membuat dia sakit? Tentu saja tidak. Tuhan, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Hal yang sama oleh Daud. Bapak Ibu yakin apa yang ayat-ayat yang kita baca tadi membuktikan betapa kritisnya hidup Daud. Dia berkata, bahkan di hadapan lawanku aku tercela. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan Anda berpikir waktu Anda dan saya ikut Tuhan semua jalan itu beres. Jangan Anda pernah berpikir waktu Anda dan saya ikut Tuhan semuanya itu seperti jalan tol yang tidak ada halangan dan gangguan. Seperti kalau hari ini kita pergi ke jalan tol sepi dan tidak ada. Tidak bisa seperti itu saudaraku. Seringkali Tuhan membawa kita seperti itu, tapi siapkanlah dirimu. Satu kali Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang lain terjadi dalam hidupmu. Saya tidak menganjurkan Anda berdoa supaya Anda dan saya mengalami masalah, karena Tuhan Yesus berkata jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi Anda dan saya juga harus siap. Beberapa kali Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah menjelang kedatanganku. Inilah kehidupan kekristenan yang tepat, yang akurat berjalan dalam rencana Tuhan. Karena waktu Anda dan saya siap menghadapi semua keadaan, fokus hidup Anda dan saya itu tetap kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang bisa mencabut nyawa Anda dan saya, yang bisa memutuskan hidup Anda dan saya itu adalah Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang berhak mengambil nyawa Anda dan saya kecuali Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan langit bumi. Tuhanlah yang menjadikan saya dan saudara hidup, dan Tuhan juga lah yang mampu mengambilnya. Iblis tidak berhak mengambil nyawa Anda dan saya kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itu sebabnya Daud berkata, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau yang membebaskan aku. Kata membebaskan ini mengatakan bahwa kalau Tuhan mau lepaskan, Tuhan ambil, Tuhan mau serahkan, Tuhan mau serahkan. Bebas, engkau yang membebaskan aku. Artinya Tuhan yang pemilik hidup Anda dan saya. Dikatakan di sini, kasihanilah aku, ayat yang ke-10, ya Tuhan, sebab aku merasa sesat, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu sekalian. Jangan Anda sakit hati dengan semua keadaan. Jangan Anda tawar hati dengan semua keadaan. Karena begitu Anda tawar hati dan mulai mengeluh dengan kenyataan hidup ini, maka firman Tuhan ini bilang, aku telah kehilangan kekuatanku merosot karena sengsaraku. Bapak Ibu sekalian, yang bahaya dari semua kejadian yang menimpa kita ini adalah patah semangat. Yang berbahaya dari semua keadaan ini adalah membuat Anda dan saya frustasi, yang membuat Anda dan saya tidak mampu hidup bagi Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kau dan saya harus kuat. Kenapa kau frustasi dengan hidupmu? Karena kau membayangkan sebuah kehidupan yang penuh dengan ilusi.
Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Saya mau katakan kepadamu, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Daud, Tuhan izinkan itu. Mungkin kau berkata, Pak, itu perjanjian lama. Paulus, dia berkata, ada duri dalam dagingku. Aku sudah berkali-kali minta Tuhan cabut. Tapi dia berkata, justru dalam kelemahanku kasih karunia Allah itu menjadi nyata. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya itu diterima dengan ucapan syukur. Itulah yang menyelamatkan Anda dan saya. Itu sudah vital, itu sudah pasti. Itu adalah pelajaran awal kita menjadi orang Kristen. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan Anda dan saya. Tapi kasih karunia itu tidak membuat hidup Anda dan saya bebas dari masalah, bebas dari tekanan. Dan kalau Tuhan izinkan, Anda dan saya juga mengalami penderitaan dan penganiayaan seperti yang dialami oleh Kisah Rasul, seperti yang dialami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di negara-negara di mana kekristenan itu dilarang. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berkata bahwa hidupku tidak pernah ada masalah, lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di negara-negara di mana kekristenan dilarang? Lalu di mana mereka yang melayani Tuhan, dan karena melayani Tuhan mereka harus sampai kehilangan nyawanya. Kita baru saja mendengar ada seorang pemudi yang menjadi misionari, seorang pilot di Papua yang jatuh. Saudara, Anda mau bilang apa dari situ? Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, maka semua itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan izinkan, itu artinya Tuhan mau membawa Anda dan saya melewati masa-masa seperti ini. Ujung dari kehidupan kita adalah kematian, dan kematian itu pun ada di tangan Tuhan. Waktu Anda dan saya maju, waktu Anda dan saya hidup tanpa kekhawatiran, kekuatanmu akan penuh dan tidak merosot. Jangan izinkan sakit hati, jangan izinkan kekecewaan. Walaupun orang-orang yang ada di sekelilingmu, walaupun keadaan-keadaan yang ada di sekelilingmu mungkin menyeretmu untuk merana, untuk mengalami sengsara, percayalah, tidak ada yang bisa menyentuh Anda dan saya kalau Tuhan tidak izinkan. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, rambut kepalamu terhitung, diberi tanda. Kalau itu tidak akan dibiarkan jatuh, burung pipit tidak akan dibiarkan jatuh, maka rambut Anda dan saya begitu diperhatikan Tuhan, apalagi nyawamu. Kalau kau sudah sangat yakin seperti ini, maka tidak ada satu masalah dalam hidup ini yang bisa menggoyahkan. Dan saya juga mau berkata, tidak ada kesukaan, tidak ada prosperity, tidak ada kemakmuran yang juga bisa menggoyahkan hatimu. Selalu fokus pada Tuhan, selalu menyembah Tuhan, terus datang kepada Tuhan, maka engkau dan saya menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang siap menghadapi setiap keadaan, yang siap menghadapi semua kemungkinan, yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Biar kita puji Tuhan lagu ini, bahwa aku dekat, bahwa aku dekat. Haleluya. Situasi-situasi yang tidak kau inginkan, yang tidak kau harapkan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang ada menyertai, Tuhan yang setia, Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia yang akan membebaskan, Dia akan menuntutmu menurut kehendaknya. Dialah pencipta kehidupanmu. Tidak ada satupun dalam hidupmu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus fokus pada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dan memberikanmu kasih karunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin dan membawamu, memagari hidupmu, berjalan bersama-sama dengan Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.